Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pandangan Islam, membahas berita aktual dalam pandangan Islam. Yang hari ini insya Allah kita akan membahas tema jual moral biar viral. Sebelumnya saya akan mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Hadis ini merupakan sambungan dari tema kita, yaitu di mana orang kehilangan rasa malu, dan malu ini merupakan moral dan akhlak seorang muslimin. Sehingga kita lihat ketika seorang berbuat sesuatu, maka rasa malu inilah yang menjadi batasannya. Dan kita lihat konten kreator atau YouTuber pada hari ini, mereka membuat konten ya sesuka hati mereka, yaitu dengan berdalih bahwa ini merupakan kebebasan kreativitas dan ini merupakan pandangan seni dan lain sebagainya, dengan alasan-alasan yang banyak sekali yang mereka lontarkan. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas hal ini, bagaimana Islam memandang beberapa konten kreator atau konten-konten yang ditampilkan mereka, yang sehingga menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak ataupun kaum remaja pada hari ini. Oke, insya Allah hari ini kita kedatangan tamu atau teman ngopi kita, yaitu Al-Ustadz Hamzah Abbas LC. Dia merupakan da'i salah satu TV dakwah di Indonesia. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustadz ya. Gimana antum, sehat antum ya? Alhamdulillah Ustadz, ana baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ya. Saya akan membacakan beberapa artikel dari salah satu tema yang akan kita bahas. Sebenarnya banyak tema yang kita akan bahas. Kita akan bahas satu persatu Ustadz ya. Misalkan dari konten-konten yang konten kreator atau YouTuber yang biasa mengucapkan kata-kata kotor. Seperti ini salah satu dari kompas.com, marak video berisi kata kasar di YouTube. Ini kata Google. Yang kedua dari tirto.id, yang negatif yang diminati Ustaz. Jadi konten yang negatif itulah yang diminati oleh anak-anak kita ataupun kaum remaja pada saat ini. Dan Komisi Penyiaran Indonesia juga sebenarnya juga telah memberikan batasan-batasan tentang bagaimana sebuah konten di TV Ustaz ya. Tapi ini kita bahas tentang konten di YouTube. Nah, saya ingin tanyakan adalah Ustaz, bagaimana Islam memandang ucapan kotor ataupun bahasa-bahasa jorok yang dilontarkan oleh seorang manusia dan lebih khususnya seorang muslim Ustaz? Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ya, memang hal yang tidak bisa dihindari di suasana pandemi belakangan ini. Ya, ini banyak orang yang trennya kita temukan karena terpaksa di rumah, sehingga hiburan mereka ya melalui internet. Ini hal yang tidak bisa dihindari. Dan di antara tayangan yang paling populer sekarang ini adalah melalui YouTube. YouTube ini semua ada. Semua orang mengakses tadi ya. Betul. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Bahkan yang tadinya mungkin tidak kenal YouTube jadi kenal YouTube. Dan dari sini terlihat mulai ada hal-hal yang perlu kita waspadai dari YouTube ini. Dan di antaranya yang antum sebutkan tadi terkait dengan adanya konten-konten yang negatif yang diisi dengan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak islami sedikit pun. Dan ini ditonton anak-anak kita, ditonton kita, ditonton orang tua kita, dan ini tentu pasti akan ada dampaknya. Ternyata kita kaget, maksudnya kadang kamu dapat bahasa dari mana gitu. Betul. Kita kan kadang nggak mengawasin anak ini dapat informasi bahasa ini apa dari tontonnya atau dari pendengarannya saja. Betul. Itu. Anak kecil itu kan, terutama anak kecil ya. Ketika bicara anak kecil kan tentu dia bagaikan sebuah kertas putih yang siap diisi dengan apapun. Baik, Ustaz. Tentu orang tua berharap dia bisa menorehkan tulisan-tulisan positif di kertas putih ini. Yeah. Dan tidak ada orang tua yang mengajarkan perkataan jelek kepada anaknya. Benar, Ustaz. Hanya saja orang tua sudah cukup bersungguh-sungguh membina anaknya di rumah agar berkata sopan, berkata baik, tiba-tiba
dikagetkan baru setengah jam dia nonton YouTube misalnya, dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membuat kita shock. Masya Allah. Ini dapat dari mana, Ustaz? Betul. Nah, ini tentu hal yang tidak kita harapkan terjadi. Iya. Dan Nabi SAW telah bersabda beberapa 15 abad yang lalu dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lisan ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadits yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, lihat di sini Nabi SAW menyebut perkara akidah terlebih dahulu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, falyakul khairan, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ya, Nabi SAW di sini hanya memberikan dua pilihan saja, tidak ada pilihan ketiga. Kondisi seorang mukmin itu, mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau bukan dia sedang berkata baik atau sedang diam. Dan saya yakin sebagian besar konten kreator dari yang kita lihat di YouTube ini, saya yakin sebagian besar muslim. Iya, betul. Nah, tentu ketika dia ingin berkarya, dia ingin berkarya, dia ingin menunjukkan kreativitasnya. Tapi kenapa tidak bisa diiringi dengan jalan tidak melewati batasan-batasan syariat? Bisa. Kenapa tidak? Kalau seandainya dia berupaya untuk mengingat hadis ini, dan bisa jadi kita husnuzon, bisa jadi belum sampai kepadanya hal ini. Bisa jadi belum sampai kepadanya sabda Nabi SAW, falayakul khairan aw liyasmut. Maka perlu diingatkan kepada kaum muslimin hadis ini, hadis yang masyhur, hadis yang sahih ini, yang simple, yang sederhana. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Maka pilihannya cuma dua. Kalau bukan dia sedang berkata baik atau diam. Dan ingat, setiap perkataan yang kita ucapkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada lafaz yang kita ucapkan kecuali ada di sisi kita raqibun atid. Ada malaikat yang senantiasa mencatat, senantiasa hadir dan mengawasi. Maka kalau kita ingat bahwa kita setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu kita akan berusaha berhati-hati. Betul. Inilah seorang muslim, berhati-hati dalam berucap. Ya. Tapi itu masalahnya memang ternyata konten-konten yang mengucapkan kata-kata jorok, inilah hal yang diminatin. Seperti dari artikel tadi mengatakan yang negatif yang diminati. Nah, kita sebagai orang tua cukup mengawasin, Ustaz, ya. Maksudnya kita udah berusaha untuk mengawasin, dan tinggal kita didik bagaimana anak kita untuk tidak menonton hal-hal yang negatif seperti itu, Ustaz, ya. Iya, dan kaitannya memang betul. Kaitannya ini kenapa banyak orang yang nonton? Karena kebaikan banyak, keburukan sedikit. Ya. Sehingga dia sudah terbiasa dengan kebaikan, jadi hal yang biasa. Tapi ketika muncul hal yang tidak biasa, memang biasanya orang nanti akan tertarik sana. Ada penasaran, rasa penasaran. Ditambah lagi memang innan nafsa la'ammaratun bisu. Memang jiwa itu kan memang memerintahkan kepada keburukan. Ini berbahaya ini. Ada yang memang jiwa-jiwa seperti itu. Dan yang paling jadi korban di sini anak-anak kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Baik, Ustaz. Masya Allah. Berarti kita sebagai, misalnya kita menjadi konten YouTube atau konten kreator, maka maksudnya seharusnya, apalagi kita seorang muslim, Ustaz, ya, wajib bagi kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik atau memberikan konten-konten yang berfaedah, Ustaz, ya. Iya, dia harus mengingat bahwa dia nanti akan menyebarkan informasi ini ke seluruh dunia. Karena YouTube ini kan diakses internasional. Dunia melihatnya, bisa jadi dia ditonton jutaan orang. Nah, dia ingin menuai pahala atau menuai dosa. Nah, dia ingin nanti ketika mati pahala mengalir di kuburannya, atau dia ingin dosa mengalir ke kuburannya. Tinggal dipilih saja. Pilihannya dikembalikan kepada kita masing-masing. Dan tentu seorang muslim akan memilih keselamatan daripada kebinasaan. Baik, Ustaz. Lanjut lagi, Ustaz. Kita ke tema yang kedua, Ustaz, ya, tentang kita lihat sekarang ini lagi ada fenomena tentang makan yang banyak, Ustaz. Banyak banget tuh. Kadang bisa satu orang bisa ngabisin beberapa menu makanan sekali duduk, Ustaz, ya. Dan itu kita lihat ini banyak yang dipraktekkan oleh diminati banyak orang. Ya, banyak diminati orang. Padahal cuma lihat, dan terus mereka pun nggak makan juga, Ustaz. Cuma liatin orang makan, dan orang yang bikin konten ini pun dia nggak ngomong, cuma makan, terus makanan banyak, Ustaz, gitu. Iya. Nah,
Yang saya tahu bahwa Islam makan banyak dengan sekejap selesai. Bukan sekejap banyak, tapi cukup lama, tapi dengan yang menu yang maksudnya untuk berlebihan. seorang Manusia laki-laki atau normal. seorang manusia normal itu terlalu berlebih saat bilang Iya, 7 bungkus sampai 8 bungkus nasi padang atau hal yang lain saja. Nah, Dimakan satu orang. Dimakan satu orang. Makan satu orang, masya Allah kan. Nanti wah dibagi boleh dikirimin satu buat saya gitu. Gitu Ustaz. Nah, yang saya tahu bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna saja. Betul. Maksudnya agama Islam adalah mengajarkan dari A sampai Z. Nah, yang saya ingin tahu adalah bagaimana adab seorang Muslim ketika makan, atau apa adab-adab ketika seorang Muslim sedang makan, ataupun seberapa banyak makanan yang harus mereka konsumsi, Ustaz. Iya. Seperti itu dalam yang saya tahu, Ustaz ya, gitu. Bagaimana, Iya. Ustaz? Betul, sebagaimana perkataan antum tadi bahwa Islam ini agama sempurna. Iya. Islam ini bukan hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk, tapi juga mengatur adab-adab yang terkait dengan aktivitas sehari-hari. Di antaranya yang memang tidak bisa dihindari, hal yang memang kita butuhkan, makan dan minum. Betul, Ustaz. Tidak mungkin ada orang hidup tanpa makan dan minum. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita makan dan minum. Kulu washrabu, tapi wala tusrifu. Jangan berlebihan. Iya. Ya ini kalau sudah sampai ke tingkat di mana satu orang bisa makan 7 Lebih kan? padang, kita tahu bahwa satu bungkus padang saja sudah luar biasa. Iya. Iya, kalau kita beli nasi padang dengan piring dengan bungkus kan beda. Iya, Satu bungkus saja bisa makan 2 orang sebenarnya. Tapi kalau 7 itu tentu sudah berlebihan, sudah israf dan sini. Dan ini terlarang tentu saja. Ditambah lagi Nabi SAW, dan ini hal yang luar biasa menunjukkan bahwa ini benar-benar wahyu. Apa yang Nabi SAW katakan wahyu dari Allah. Nah, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits yang sahih, tidak ada yang paling buruk yang diisi oleh seorang manusia kecuali daripada perutnya. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak ada yang paling buruk dari seorang manusia, yang paling dia isi adalah perutnya. Kata Nabi SAW, kalau dia tidak bisa menghindari makan dan minum, yakni tetap harus makan dan minum, ini tentu tidak bisa dihindari. Maka Nabi menyebutkan fathuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Nabi SAW menyebutkan kalau terpaksa kita harus makan, dan memang kita tidak mungkin bisa meninggalkan makan minum, ya tidak mungkin. Karena untuk menegakkan punggung kita, bekerja, beribadah, diniatkan untuk kita bisa mencari nafkah, beribadah kepada Allah, ini pahala sebenarnya. Makan dan minum bisa jadi pahala. Tapi akan menjadi dosa kalau kita berlebihan. Ini berlebihan, ini sudah berlebihan. Nabi SAW memberikan batasan 1/3 untuk makanannya, fathuluthun li ta'ami, 1/3 untuk makanan, fathuluthun li syarabi, 1/3 untuk minuman, fathuluthun li nafasih, dan 1/3 untuk nafasnya, untuk udara. Kalau 7 bungkus Ustaz, 7 bungkus sudah. Pengennya cuma nyender aja saja, nggak mau aktivitas lain, nggak mungkin pasti. Betul. Dan ini pasti akan menimbulkan mudarat bagi badannya. Iya, pasti Ustaz. Lambat laun. Kalau dia tidak berhenti dari kebiasaan ini, yakni makan berlebihan, dia pasti akan mengalami hal-hal yang mengganggu kesehatan, sudah pasti. Nabi SAW memberikan tiga bagian. Jadi seakan-akan Nabi membagi perut manusia itu menjadi 3. Jadi ini ijaz ilmi yang pada zaman kita terbukti. Dunia kesehatan modern membuktikan bahwa perut kita harus dibagi 3. Yang pertama 1/3 untuk makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 dikosongkan untuk udara. Jadi tidak boleh semua isi perut diisi makanan minuman. 2/3 digunakan untuk makan dan minum, 1/3-nya dibiarkan kosong. Nah, maka kalau 1 bungkus saja kita sudah sesak napas, dia tidak. Bagaimana kalau 7? Memang saya yakin ini tujuannya dalam rangka agar viral, dan terus agar terkenal. Makan banyak, misalnya mengikuti berita, artikel saja mengenai fenomena mukbang. Misalnya ini mukbang ini istilah yang ada di Korea saja. Tahun 2010 viralnya Korea. Berarti dari orang kafir, bukan dari muslim. Bukan dari muslim biasanya. Ya kan? Dan terus ada juga artikel dari Kompasiana, mukbang apa faedahnya saja. Sebenarnya kalau kita lihat sih mukbang makan banyak ini, kalau saya lihat ini dengan mata saya sendiri, maksudnya mukbang pribadi, makan banyak Ustaz. Dia nggak makannya, nggak ngomong, makan aja Ustaz. Bisa 20 ayam. Pokoknya terserah Ustaz, banyak menunya yang mereka makan gitu ya. Soal saya lihat itu kan memicu pada obesitas, kegendutan, dan ini juga merupakan penyakit saja. Banyak orang-orang yang susah ketika mereka udah mengalami obesitas,
untuk menurunkan berat badan mereka. Kadang mereka harus sampai operasi, dipotong kulitnya atau diambil dagingnya banyak Ustaz ya. Dan faedahnya kurang. Dan saya lihat ini juga kadang kita nggak melihat menjaga perasaan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang kadang mereka belum makan seharian. Kadang mereka nggak sengaja lihat, oh masya Allah enak banget ya makannya enak. Betul. Dan ini kan merupakan adab orang Muslim juga Ustaz ya, menjaga perasaan saudara-saudaranya Ustaz ya. Betul, dalam masa ya katakan krisis seperti ini, katakan dalam kondisi krisis lah, kondisi krisis. Dan ini bukan krisis di Indonesia saja, global, krisis global. Sudah tidak sepantasnya ada orang kenyang lalu lupa dengan saudaranya yang kelaparan. Dan ini tentu setiap Muslim berupaya agar dia tidak menjadi orang yang individualisme. Egois ya. Betul. Kita bersosial dengan masyarakat, ada tetangga kita, ada saudara kita, dan yang bisa jadi mungkin hari itu dari pagi dia belum makan. Iya, gitu. Dan bisa jadi dekat orang dekat dengan dia. Iya. Jadi ketika dia terlihat di YouTube dia makan begitu banyak, kan, dari satu sisi berlebihan, melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yang kedua juga dia telah menjadi orang yang egoisme, individualisme, sehingga lupa untuk berbagi, Dan ini orang yang lupa berbagi, lama-kelamaan hatinya akan mati. Akhirnya nanti tidak peduli dengan orang. Ini berbahaya. Maka saya juga pernah dengar, misalnya ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa ketika kita masak pun, ketika tetangga mencium baunya pun, perbanyak kuahnya. Kita harus berbagi ya. Apalagi ini tetangga kita melihat misalnya menu makanan yang kita makan gitu. Apalagi benar-benar kita YouTuber terkenal misalkan, atau yang vlog atau apapun. Kadang kita makan banyak, kita punya tetangga yang maksudnya kurang mampu atau apa saja. Kadang kita nggak nanyakan apa mereka. Ini kan adab saja, adab seorang Muslim saja. Baik Ustaz, kita lanjut ke konten selanjutnya Ustaz. Ya. Kita ngebahas tentang beberapa fenomena-fenomena konten-konten yang ada di YouTube Ustaz ya. Ya. Selanjutnya adalah Ustaz, ini Ustaz, bercanda Ustaz, iseng. Ini konten tentang iseng Ustaz ya. Ini ada berita dari Detis. Prank. Masya Allah, antum aja tahu Ustaz ya. Prank, iya. Istilah ini jadi istilah yang masyhur. Masyhur ya. Ini udah orang semua tahu. Ustaz saja paham prank. Ya, makanya. Insya Allah, Ustaz aja tahu prank gitu ya. Saya minum kopi boleh ya? Boleh Pak Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Insya Allah. Ini ada berita dari Detik News Ustaz ya. Meski bikin korban menderita, kenapa video prank terus ada? Ini satu berita ya. Terus ada juga artikel dari weekend.id, prank berujung maut di underpass Kulon Progo. Ini kayak di Kulon Progo berarti di Jogja Ustaz ya. Padahal keluarga sudah siapkan pesta ulang tahunnya, beliau meninggal. Dan saya juga beberapa kali juga lihat video prank-prank yang ada di luar negeri, sampai akhirnya karena kaget saja keluar dari rumah ketabrak mobil saat meninggal. Innalillahi. Nah ini kan kalau saya lihat kan ini terjadi saat ini terjadi gitu. Dan ini banyak terjadi saat ya. Prank bercanda yang berujung kepada kematian. Berakibat fatal saat. Dan ini maksudnya dan ini konten prank kayak seperti ini saat ini ada video yang paling viral, maksudnya paling banyak viewersnya Ustaz. Dari sekian banyak video konten-konten video tema-tema video di YouTube Ustaz. Paling banyak. Nah, bagaimana Islam memandang bercanda yang seperti ini Ustaz, yang sampai berakibat fatal Ustaz? Gitu Ustaz. Iya. Ya, ini hal yang juga kita temukan di YouTube yang kita sesali ada. Dan lagi-lagi ini sesuai dengan tema yang antum sebut tadi, ini dalam rangka agar viral. Jual moral dia beda sendiri, dia membuat sebuah kehebohan, akhirnya dia ditonton banyak orang. Yang ujung-ujungnya sebenarnya masalah dunia sebenarnya. Kalau bukan popularitas yang dia kejar atau masalah fulus uang. Iya, betul. Tentu ini semua orang pasti butuh uang. Iya, kita katakan kita tidak mengingkari kita butuh uang. Betul. Tapi tentu setiap muslim mencari uang dengan cara yang benar. Halal. Kita bicara muslim ya. Adapun non muslim kita tidak bisa memaksa siapapun. Ya, dan ini pun apa yang kita sampaikan Bu, ini pun juga bukan hal yang bisa dipaksakan ke orang. Pertama, tidak benar bercanda yang bisa menimbulkan mudarat. Iya, betul. Nabi SAW bahkan pernah melarang seseorang bercanda kepada saudaranya dengan mengambil barangnya, misalnya. Oh gitu, Ustaz. Menyembunyikan barangnya lalu dia pura-pura tidak. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Jangan itu. Bercanda dengan senjata ini. Dulu Nabi SAW orang-orang biasa membawa senjata tajam. Karena dalam kondisi jihad segala macam.
Bahkan sampai diusahakan agar bagian tajamnya tidak menghadap keluar. Lihat, sampai ke tingkat di mana kehati-hatian yang begitu luar biasa dalam Islam. Dan bercanda dalam Islam boleh, tapi bercanda yang benar, bercanda yang tidak menimbulkan mudarat. Saya lihat di beberapa tayangan itu sampai ada yang ngeprank ibunya. Atau ibunya ngeprank anaknya. Ini tidak benar ini. Ini pertama ini menjadikan keluarga itu penuh dengan tipuan. Ini kan jika menunjukkan cerminan bahwa keluarga ini hidup dengan banyak menipu satu sama lain. Jadi anak menipu bapaknya, bapak menipu anak. Ada anak, saya lihat ada anak pura-pura pakai tato, lalu datang ke ibunya seakan-akan tanpa dosa, sehingga membuat ibunya marah misalnya. Kebalikannya ada ibu ngeprank anaknya bilang bahwa saya bukan ibu kamu. saya lihat beberapa hari ini saya pelajari konten ini karena saya mau bicara ini kan tentu harus belajar. Beberapa saya lihat beberapa. Ini tidak sehat, Kurang adab juga sama orang tua Iya. Ini menghilangkan semua adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Orang tuanya menyayangi anaknya. Ini semua jadi hilang. Jadi hilang. Dan ini nanti bisa menimbulkan apa? Menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain. Karena kalau sudah sekali bohong, kan kita tidak tahu nanti besok bohong lagi. Misalkan anak benar-benar sakit kan, bercanda nih, biarin aja. Akhirnya anaknya dibiarkan sampai dia wafat misalnya, naudzubillah. Ini apalagi tadi sampai ketabrak mobil. Iya, bayangkan kalau orang yang diprank itu orang jantungan, orang yang lemah jantungnya misalnya. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Ini kan tentu setiap muslim berupaya memperhatikan maslahat dan mudarat dalam bersikap. Ini lagi-lagi juga sudah keluar dari aturan yang dibenarkan dalam syariat. Ini semua menghilangkan adab, menghilangkan rasa malu, menghilangkan banyak hal ini hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi kadang kan juga kadang kan wanita-wanita yang menggunakan jilbab, misalnya kadang kan kita melihatnya melakukan prank, wah kok kayak gini, misalnya jadi orang melihat wah kok ternyata perempuan muslim seperti ini gitu loh. Jadi pertama hilang rasa malunya si wanita ini. Iya, saya juga lihat itu. Ada suami ngeprank istrinya dia selingkuh, tapi bercanda bohongan. Kebalikan juga begini, ini berarti menunjukkan bahwa hidup mereka penuh dengan tipuan, saling berbohong, saling berdusta. Kalau sudah begini harmonis, ini keluarga begini, ini yang mau dikejar apa? Mau dikejar fulus, tapi tidak harmonis, apa harmonis? Tentu dengan fulus juga. Nah, tentu kita ingin harmonis dan juga punya fulus. Allah berikan kekayaan. Bukan begini cari-cari uang. Ini tentu sudah keluar dari batasannya. Dan semakin berbahaya kalau diikuti orang. Dan diikuti orang. Hatta maksudnya sampai anak-anak kecil pun mengikuti maksudnya mengikuti. Gitu. Kadang kan karena lihat di contoh di YouTube, bukan hanya anak kecil saja, orang tua. Orang tua mengikuti juga. Ini tidak ikutin. Ini harus kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwa ini harus di stop. Mari sama-sama kita berpikir jernih. Mari sama-sama kita mencari uang dengan cara normal-normal saja. Jangan banyak cara kok. Berarti menunjukkan dia telah kehilangan kreativitasnya. Ini berbahaya ini. Gitu. Dia kreatif dusta. Ini tidak benar. Padahal kita bisa membuat konten kreatif itu di cara-cara yang lain. Masih banyak sebenarnya. Tidak perlu dengan dusta, bohong. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam, bercanda yang diperbolehkan dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Ada nggak maksudnya kita jangan sampai dianggap bahwa Islam itu agama yang kaku banget gitu. Sehingga kita nggak boleh bercanda. Betul. Bercanda Nabi SAW bercanda. Bercanda kepada anak-anak, bahkan Nabi SAW juga pernah bercanda kepada orang tua. Pernah Nabi SAW kedatangan seorang wanita tua, bahwa dia meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan agar masuk surga. Nah, ya Rasulullah doakan saya agar masuk surga. Atau orang tua itu, nenek sudah tua. Maka Nabi SAW bersabda, di surga tidak ada nenek-nenek. Karena begitu Nabi mengatakan di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu salah paham. Saya nggak masuk surga nih dong, karena saya udah tua. Nabi bercanda, karena di surga nanti semua orang akan umurnya muda semua, sama semua. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, candanya benar. Candanya tidak bohong. Nggak bohong. Hanya saja Nabi SAW mengucapkannya dengan bahasa yang nenek-nenek itu tidak paham, sehingga dia menyangka lain. Akhirnya Nabi SAW memberikan
klarifikasi bahwa yang saya maksud adalah buat nanti semua mudah semua. Nah, yang nanya udah kaget, saya nggak masuk surga. Betul. Gitu Ustaz ya. Berarti memang maksudnya, Masya Allah, berarti Islam memang agama yang benar-benar sempurna. Jadi ketika Islam melarang, Islam memberikan solusi. Iya, betul. Tidak ada satupun hal yang dilarang dalam Islam kecuali pasti ada penggantinya lebih baik. Iya, benar. Nah, ketika Allah mengharamkan khamar misalnya, ada penggantinya, minuman jus yang banyak, ya kan? Minuman segar, kopi, sehat. Seperti ini, Ustaz. Kopi yang kita minum sekarang, bismillah, kita minum. Bismillah. Masya Allah. Halal gitu, Ustaz ya. Enak gitu, bikin segar, Ustaz ya. Betul. Iya, banyak minuman susu, Ustaz ya. Iya, banyak. Ya, makanya agama Islam adalah agama yang sempurna, ketika melarang, memberikan juga solusi, Ustaz ya. Baik, Ustaz, kita bagi ke tema selanjutnya atau konten selanjutnya yang kita bahas adalah ini tentang ya sebenarnya membuat video tentang konten YouTube tapi menampilkan produk-produk minuman keras seperti minuman keras dan juga obrolan-obrolan yang vulgar, yang dewasa, yang kadang hal ini video-video ini ditonton oleh anak-anak saja. Nah, bagaimana seorang kita memandang hal ini yang konten kreator menuntut ini ada minuman keras di mejanya dan ngobrolnya masalah-masalah dewasa, kita kan nggak tahu yang nonton siapa, Gimana, melihatnya, Ya, ini dia telah mengumpulkan dua keburukan sekaligus. Yang pertama, menampilkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu minuman keras. Yang kedua adalah dia bicara bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan di depan umum, baik anak kecil maupun orang dewasa, sama saja. Jadi tidak bisa dibatasi 21 tahun ke atas misalnya. Ini pun obrolan yang sebenarnya juga tidak pantas diucapkan orang dewasa di hadapan halayak ramai, tidak pantas. Nabi SAW pernah bersabda, terutama terkait dengan masalah hubungan suami istri misalnya, bahwa tidak pantas disampaikan ke orang. Ini Nabi SAW menggambarkan mereka ini seperti syaitanun ya'ti syaitana, setan laki-laki mendatangi setan perempuan di jalan. Manusia normal tidak akan melakukan demikian. Ini berawal dari pertama ketidaktahuan dia tentang agama, ketidaktahuan dia tentang adab-adab Islam, dan bisa jadi mungkin di keluarganya begitu. Jadi kayak dia menampilkan apa yang memang menjadi kebiasaan dia sehari-hari. Dan ini berbahaya. Jadi hal yang lumrah mungkin dalam lingkungan keluarganya, atau betul, bisa jadi. Dan kalau ini dilakukan seorang Muslim, ini tentu kita sesalkan, sangat-sangat kita sesalkan. Baik lagi, Ustaz, ini konten kreator rata-rata seorang Muslim, Ustaz ya. Ini berbahaya begitu. Ini seorang YouTuber menunjukkan bahwa perlu ada nasihat kepada setiap orang. Iya. Terutama orang-orang yang penggiat di medsos ini, di YouTube, di konten kreator apapun, Facebook. Jadi semua harus dibatasi dengan batasan syariat. Kalau tidak nanti akan menimbulkan mudarat. Itu pasti itu. Tidaklah ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kecuali pasti ada maslahat maka diperintahkan. Tidak ada sesuatu yang dilarang dalam Islam, diantaranya khamar, minuman keras ini dilarang dalam Islam karena adanya mudarat. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, al-khamru ummul khaba'ith. Al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras itu adalah induk semua keburukan-keburukan. Karena kalau orang sudah dipengaruhi dengan khamar, dengan alkohol, dengan minuman keras, tertutupi akal sehatnya. Hilang akal pikiran. Betul. Kalau sudah tutup akal sehatnya, maka perbuatan buruk apa saja bisa dilakukan. Entah itu zina, entah itu membunuh, entah itu merusak apapun saja. Iya, mencuri, merampok. Dan kalau antum lihat beberapa orang yang ditangkap melakukan kriminalitas itu rata-rata setelah dia meminum minuman keras. Sehingga berani saja, berani pede saja. Nah, ini berbahaya. Maka khamar ini sebab seluruh keburukan. Nah, orang bisa saja dia membunuh ibunya atau memperkosa anaknya, bisa jadi naudzubillah, karena akal sehat tertutup. Karena pengaruh dari minuman khamar ini, maka berbahaya. Walaupun dia membatasi misalnya ini hanya untuk 21 ke atas. Walaupun dia membatasi, dia mengatakan dikembalikan iya, betul, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah, tapi jangan kita jadi sebab orang-orang itu terpengaruh dengan kita. Kalau Anda lakukan di dalam rumah sendirian, itu urusannya dengan Allah. Kalau Anda lakukan itu di rumah sendirian, tidak mengajak-ajak orang, maka urusan Anda dengan Allah. Tapi ketika Anda menunjukkannya, menampilkannya di sebuah media yang bisa ditonton semua orang, dari semua umur, Anda telah melampaui batas. Anda telah
menyebarkan keburukan. Tidak pantas seorang muslim jadi penyebar keburukan. Baik, Ustaz. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini yang paling ke tema selanjutnya, Ustaz ya. Ini yang paling menurut saya apa ya? Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim, Ustaz ya. Seorang muslim, apalagi ini masalah agama, masalah keyakinan kita. Banyak sekali, beberapa kali saya lihat beberapa entah itu yang muslim dan lebih disesalkan lagi yang muslim, yang muslim, Ustaz ya. Dan ada juga yang non muslim. Mereka melakukan penghinaan atau mengolok-olok agama, Ustaz, menjadi bahan candaan. Apa ya? Ini merupakan hal yang saya sih miris, Ustaz ya. Sedih saya melihat seorang muslim agamanya sendiri menjadi bahan olokan. Bagaimana, Ustaz? Islam melihat seseorang muslim menjadikan agamanya sebagai bahan dan olokan untuk menjadikan apa ya? Untuk menjadi konten kreator, maksudnya untuk menjadi konten di YouTube-nya sendiri, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, ini juga termasuk hal yang melampaui batas dan wajib disampaikan nasihat bahwa ini harus stop, harus dihentikan. Mengolok-olok orang saja, merendahkan orang saja, kita bicara individu manusia. Nah, kita merendahkan seseorang misalnya, pantas tidak? Tidak pantas kan? Tidak pantas, Ustaz. Nah, apalagi kalau yang diolok-olok, direndahkan adalah agama Allah tabaraka wa ta'ala, agama Islam ini. Bahkan pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ada orang-orang mengolok-olok para sahabat Nabi. Mereka mengatakan bercanda, mengolok-olok, perut mereka gemuk, perut mereka gendut, mereka malas bekerja, tukang makan, begitu. Terjadi pada zaman Nabi SAW. Akhirnya Allah SWT menegur bahwa tidak pantas agama ini dijadikan sebagai olok-olok, menjadi bahan candaan. Jadi bahan candaan. Nah, jadi kalau yang dibuat bahan candaan adalah hal-hal yang di luar daripada agama, itu pun tetap dibatasi dengan syariat. Apalagi kalau yang dijadikan sebagai bahan candaan atau olokan, diolok-olok agama, ini tidak benar. Agama ini terhormat. Kalau seseorang bisa mengolok-olok agama, ini akhirnya melanggar hak orang, melanggar hak Allah, ini berbahaya. Nah, baik, Ustaz. Ini konsekuensinya apa, Ustaz, bagi seorang muslim ketika mereka mengolok-olok agama, Ustaz? Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "Abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un." Apakah kalian mengolok-olok tentang Allah dan Rasulnya? Ini kan terkait agama. Ketika kita bicara agama, berarti kan Allah lah yang menurunkan agama. Nabi lah yang menyampaikan agama ini. Maka tidak mungkin Anda tidak akan bisa terlepas dari mengolok-olok Allah dan mengolok-olok nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT menegur mereka, "Abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un." Apakah kalian mengolok-olokkan Allah dan Rasulnya? Qul la ta'tadiru. Katakan kepada mereka, jangan kalian minta maaf. Ini kalau misalnya ada orang mengatakan berkilat, saya bercanda saja. Kita katakan, ya ini bercanda dengan nama Allah dan Rasulnya, mengolok-olok agama. La ta'tadiru, jangan engkau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir keluar dari iman kalian. Ini berbahaya. Maka hal yang bisa membuat orang murtad itu nih mengolok-olok agama. Maka ini bukan hal yang ringan, bukan ringan. Tidak boleh seseorang mengolok-olok agama. Ini bisa membuat dia murtad. Naudzubillah. Maka saat ini merupakan jadi sebagai informasi kepada teman-teman content creator, jangan ketika membuat konten agama menjadi bahan kontennya. Jangan, Ustaz ya. Baik, Ustaz ya. Dan terakhir saat ya. Ini konten tema terakhir kita lihat juga memang tadi bagi Ustaz ya. Ketika mereka membuat konten terus viral, terus view-nya banyak, akhirnya mereka dapat full, Ustaz, dapat uang. Dan ketika mereka dapat uang, mereka menampilkan kemewahan yang mereka dapatkan dari itu, Ustaz ya. Dan bagaimana melihat hal ini, Ustaz? Maksudnya ketika memperlihatkan kekayaan, memiliki rumah mewah, kendaraan yang banyak, dan perhiasan yang bagus-bagus, tas yang mahal, sepatu yang mahal, sampai seluruh badan bisa berapa ratus juta sekali jalan, Ustaz ya. Itu bagaimana Islam memandang sebagai dalam akhlak, Ustaz, dalam akhlak Islam? Iya. Ini ada dua hal yang mesti diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama, ada beda antara menjombongkan diri di hadapan manusia dengan menunjukkan nikmat Allah kepada kita. Jadi kalau ada orang misalnya memperlihatkan kekayaannya, lalu dia beralasan bahwa saya memperlihatkan kenikmatan Allah kepada saya,
Maka sebenarnya tidak harus berlebihan begitu. Nah, tidak sampai ketika dia harus memperlihatkan rumahnya yang mewah, berapa koleksi mobilnya, ada yang memperlihatkan koleksi tas dan sepatunya, yang bisa jadi satu tas itu bisa ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Betul, ada jam, koleksi jam yang miliaran. Di kondisi pandemi saat ini dia telah menjadi orang yang kurang peka. Ya, ada banyak orang yang terkena imbas pandemi, akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Ada yang bisa jadi tidak bisa beli susu untuk anaknya, tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada keluarganya. Ada ibunya yang sakit, dia tidak sanggup lagi memberikan pengobatan karena ekonomi yang turun. Dalam kondisi seperti ini tidak peka kalau ada orang memperlihatkan kekayaan di hadapan manusia. Orang-orang apa? Orang-orang jadi berangan-angan saya seperti dia. Betul. Kalau sebatas angan-angan, sebatas angan-angan mungkin tidak begitu bermasalah. Tapi ketika ada orang berangan-angan, akhirnya dia ambil cara singkat untuk menunjukkan dia ingin mendapatkan angan-angannya. Dia akhirnya mencuri, merampok, dalam rangka agar bisa sama dengan si fulan. Nah, tindakan-tindakan negatif ini kan memang bukan dia yang menyuruhnya. Dia tidak menyuruhnya. Dia tidak mengatakan ayolah curi, rampoklah bank itu agar kamu bisa kaya seperti itu, tidak. Tapi ini menjadi stimulan, menjadi sebab tidak langsung, dan ini dia akan mendapatkan bagian dari dosa. Kemudian Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yani orang banyak dilalaikan dengan bermegah-megah ini. Kalimat alhaakumut takatsur dilalaikan oleh bermegah-megahan menunjukkan bahwa bermegah-megahan tidak dibenarkan dalam syariat. Ini seseorang buat apa dia punya mobil banyak, ujung-ujungnya tidak dipakai? Ya tidak. Betul, Ustaz. Cuma dipakai satu atau dua. Yang dipakai ternyata yang murah saja, yang 100 juta, 200 juta. Sisanya yang miliaran disimpan. Ini ada tabdzir di sini. Sini ada unsur tabdzir, ada unsur mubadzir. Kenapa dia tidak infakkan misalnya? Dia infakkan, dia bangun masjid misalnya. Kalau dia bilang saya sudah bangun masjid nih. Kalau kita bangun 2 masjid. Saya sudah bangun 10 masjid. Sudah bangun 100 masjid, bangun pesantren. Bangun pesantren. Agar nanti ini semua nanti akan ditinggal. Dia hatta zurtumul maqabir. Ketika dia nanti masuk ke kuburan, semua ini ditinggal. Iya tidak? Iya betul, Ustaz. Jadi ditinggal nanti. Mungkin mobil masuk ke dalam itu, Ustaz. Tidak mungkin. Sebesar apapun kekayaannya tidak akan ikut ke kuburannya. Itu yang penting diingatkan di sini. Maka dia berharap, seorang muslim berharap ketika dia mati, dia berupaya agar meninggalkan kebaikan, bukan meninggalkan keburukan. Baik, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, Ustaz. Terakhir, Ustaz, saya minta closing statement dari Ustaz, kesimpulan dari dampak-dampak dari konten-konten negatif yang ada di YouTube. Silakan, Ustaz. Iya. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man dalla ala khair falahu ajru kafa'ilih." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menunjukkan kabar kebaikan, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang mengikuti kebaikannya. Maka seorang muslim tentu dia berharap bahwa dia menjadi sebab orang-orang berbuat baik. Betul, Ustaz. Bukan kebalikannya. Dia tidak berharap dan tidak ingin dia menjadi sebab keburukan. Dan para YouTuber ini, para penggiat media sosial ini mereka menjadi idola masyarakat. Iya, menjadi idola masyarakat. Orang-orang mengidolakan mereka. Orang-orang betul menjadikannya sebagai contoh. Iya. Maka kita berharap agar contoh-contoh yang ditampilkan contoh-contoh kebaikan. Nah, tentu kita ingin memberikan kebaikan kepada masyarakat, bukan memberikan keburukan. Dan perlu diingat bahwa kita tidak akan lama hidup di dunia. 60-70 tahun paling. Betul. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Tidak lama kita hidup. 67. Bahkan ada yang meninggal umur belasan tahun, bahkan ada yang meninggal sejak bayi. Ada yang meninggal ketika sedang lagi puncak-puncak karirnya dia meninggal. Kalau kita memikirkan hal ini, bahwa kematian pasti akan datang dan kita pasti akan dikembalikan kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Kita tentu yakin akan demikian. Kita yakin bahwa nanti akan ada hari di mana kita diminta pertanggungjawabannya. Nah, kalau kita punya keyakinan demikian, maka kita berupaya agar nanti ketika kita dihitung amal kita di hadapan Allah, kita berharap yang paling banyak adalah amal kebaikan. Kita berharap faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kita berharap agar orang-orang mengingat ayat ini. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar dzarrah, semut kecil. Dzarrah itu semut kecil.
maka dia pasti akan melihat balasannya. Dan kebalikannya, barang siapa yang melakukan amalan keburukan walaupun kecil sebesar semut, dia juga pasti akan melihat balasannya. Lalu bagaimana kalau seandainya yang dia lakukan keburukan lalu diikuti banyak orang? Kalau sesuatu sudah tersebar di media, hal yang paling sulit adalah sulit ditarik kembali. Ini hal yang perlu benar-benar kita pikirkan. Jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari, kita mau menarik sudah sulit, sudah susah. Karena sudah tersebar. Nah, apa yang sudah tersebar agak sulit ditarik kembali, ya tidak? Orang-orang yang punya masa lalu yang kelam dan dia berusaha untuk menghapusnya, itu saja tidak semua hal bisa dihapus. Apalagi yang sudah tersebar di media sosial. Lalu bagaimana kalau tiap hari dia berupaya untuk menyebarkan keburukan tiap harinya, kontennya itu saja, khomer, kontennya hanya prank saja. Dia menanam yang nanti dia akan tuai hasilnya dengan keburukan. Apa saja yang kita tanam, pasti kita akan dapatkan sesuai dengan apa yang kita tanam. Maka hendaknya kita setiap muslim berusaha menanam kebaikan agar nanti yang kita tuai, yang kita ambil adalah hasilnya kebaikan. Baik Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz atas waktunya dan jawaban pemaparan bagaimana pandangan Islam dalam tema yang pada hari ini kita bahas, Ustaz. Baik, alhamdulillah kita telah selesai membahas tema-tema tentang dampak-dampak negatif dari konten-konten yang berada di YouTube. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen, dan mari kita dukung KPI ataupun lembaga-lembaga terkait yang bisa menjadi lembaga pengawas dari konten-konten berdampak negatif bagi anak-anak kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.